Hai, welcome to channel Hankun. Kali ini kita bakal bahas tentang matchmaking. Yang mana ini mungkin bakal banyak isi kolom komentarnya atau mungkin kosong melompong tentang perdebatan. Apakah Anda harus melepas armament, harus membuang pakaian Anda bertelanjang untuk demi mendapatkan lawan yang mudah di event Island Raid, Archipelago Raid, atau di event-event war lainnya. R4 dan R5 yang mungkin nonton ini butuh dikasih paham, bos. Oke lah. Jadi sementara itu kita masih ada di sini tuh dalam fase matchmakingnya dulu ya. Dimana kita udah register di kondisinya itu di might sekian. Kita bakal buktiin juga bahwa misalkan aliansi kita daftar di 1875, di rank 1875 itu masuknya ke Fearless beneran di bawah atau justru nanti ke atas, atau misalkan kalian daftar di elite atas tapi tiba-tiba masuk ke elite bawah, atau kalian udah lepas total elite bawah malah dapatnya elite atas. Nah, itu sebenarnya ada secret di balik itu ya. Nah, sementara kita pengen lihat dulu dari sisi kita sendiri sebagai player sebelum kita lihat sisi sebagai developer. Wah, jangan-jangan Hankun developer. Kita lihat aja di sini ada Tofu Kingdom. Aliansi mana lagi nih baru lihat gitu kan. Ya mungkin ada kayak Goat mungkin ya. Yang aku prediksi sih Goat yang biasanya di atas tapi nggak ada kan, bener ya. Biasanya aliansi Goat ada di atas, sekarang nggak ada ya, berarti ini aliansi Goat sih biasanya. Membership unlocked. Kalau kalian suka dan pengen support aku, kalian boleh langsung klik tombol gabung di situ. Pilih aja yang paling murah gitu untuk mendapatkan banyak bonus ya dari channel aku. Misalkan ada video secret dan lain-lain. Info selengkapnya bakal ada di community post. Tapi kalau nggak pun nggak masalah. Dan kita bakal lanjut videonya, oke? Nah, ini yang cukup familiar nih, ada Ares. Oh, Ares juga ada di sini ternyata ya. Ares, Santa, ya Twilight. Oh, kayaknya ini mereka beneran all in semesta Island Raid. Ini biasanya Island Raid itu event-event yang nggak suka sih, karena di event ini tuh aliansi Anda ditentukan apakah aliansi Anda ini bagus atau tidak. Karena kalau AR kan ngandelin satu tim beberapa aliansi. Kok ini aliansi kalian sendiri nih performanya seberapa besar? Apakah kalian benar-benar kuat walaupun diplomasinya agak kurang tapi benar kuat kayak Beat Day waktu kemarin, atau enggak ya? Atau amburadul punya aliansi yang bagus tapi malah kurang performanya jadi kayak farmer. Ya, kita bakal bahas itu di video selanjutnya mungkin, atau di kolom komentar mau goreng-goreng silahkan. Di sini kita pastiin aja, harusnya sih Tofu mah udah jelas lah bang. Kalau di Apex mah udah biarin aja. Mereka udah pasti di G1 sampai G5 itu semuanya susah. Ya bener juga sih. Yang biasanya dikhawatirin itu player elite dengan player fearless, yang mana entahlah apa yang dikhawatirkannya ya. Di sini kita lihat-lihat dulu aja ya, si aliansi di atas tuh ada apa aja. Sekalian kita ngobrol-ngobrol. BDTN masuk ke Apex ya, oke. Berarti yang mana kalau begitu itu kabar baik terhadap Fox ya, yang pengen nggak mau ketemu BDTN. mungkin jadi hari yang hoki ya, BDTN ada di Apex. Nah, kita bakal lihat ranknya kayak gimana. XX, oke, ini XX juga, ini lumayan sering. Wowi dari dulu nih, Wowi 205. Ada Elmas juga nih, setia nih dari Region 36 masih aktif. Udah ya, sisanya masih aliansi baru. Dan di sini Elite Warzone-nya tertingginya justru ada di RD16 nih, yang aku yakin sebenarnya kalau statsnya kayak gini dia masuknya ke Elite tengah ya. Ke Elite tengah walaupun dia posisinya di puncak rantai Elite ya. Nanti kita bakal lihat lah ya, ini sekalian catat nih, RD16 dia bakal ada di G berapa nih. Nah ya kalian bisa lihat sendiri nih, karena dari sepenglihatan aku nanti kita bahas lah tentang itu ya. Pas ada buktinya 308 di sini yang paling tingginya 308, catat ya, 308 yang paling tingginya di R1 nggak ada yang lebih tinggi, oke. Kita lihat ada MXO nih, biasanya di Apex tapi lagi pengen di Elite, siapa tahu ketemu Fox justru ya. Nah di sini ada 792 juta nih si player Might ini mah udah pasti Elite atas. Dia secara posisi ada di rankingnya di atas, dan player tertingginya ada di 752 juta. Ini udah pasti di Elite atas ini. Aku jamin, nanti kalian bakal lihat setelah ini beberapa menit kemudian.
Dari segi membernya juga udah 400 jutaan nih sebenarnya aku ya bisa dicek lah, ini aliansi Bang Opung, walaupun aku kurang kenal tapi ada kaitannya sama Fox, sama Om Muzan lebih tepatnya. Terus ada apa lagi nih? Kita bisa perhatiin aja. Oh, sama sekalian deh. Oh, ini ada Pain, pemuda Indonesia. Sekalian lihat-lihat nih aliansi-aliansinya ya, boleh lah ya. Kali ini kita nggak terlalu fokus ke esensi video kita. Oke. Maksimalnya 364 juta. Mungkin dia akan ada di atas ini, di elite atas. Oh, ada SMHS. Kita lihat lagi. Wah, sekarang elite atas ini udah kayak Apex ya. Ya, elite atas itu udah kayak Apex kode IR terkhususnya ya. Karena banyak whale-nya. Vina Fan Club bukan? Oh, bukan. Oke. Ada Alexandria. Mana? Aksara. Ini juga temennya Fox ya. Ada di 400 juta. Dia juga bakal ada di elite atas. Lalu kita pengen lihat si Fox itu ada di mana nih. Namanya sekarang tuh bukan Fox tapi KW. Katanya kalau ganti tag nama aliansi itu bakal lebih hoki. Sebenarnya bukan lebih hoki sih. Itu hanya permainan mental saja sebenarnya. Tapi kalau misalkan udah tahu rumusnya matchmaking itu kayak gimana, pemikiran matchmaking itu gimana, si algoritmanya ya mau diganti nama. Ini ada KW 140 nih rank elite-nya. Bentar dulu nih, elite tuh batasnya dari mana ke mana nih. Ini kita perhatiin aja nih ya, untuk Fox tuh udah diganti lagi si labelnya jadi Fox ya. Pas daftar KW KW. Oke. Di sini ada Changel yang 459 juta yang aku prediksi ya bakal, walaupun di elite tengah kayaknya 140 elite tengah ya, itu bakal muncul di elite atas juga karena si matchmaking itu bakal ngelihat batas atas ya algoritmanya. Nanti aku jelasin pas terakhir ya. Kita bakal lihat sekaligus mengakselerasi, mensinkronisasi apakah benar teori dengan praktek ya. Di sini 459 yang tertingginya, sedangkan anggota-anggotanya di rata-rata 180 jutaan lah ya. 200 juta lah, oke lah. Fox ya, perhatikan ya Fox. Anda saya tandai. Oh, terus ada Mio juga yang sering aku ketemu nih, Cats Coffee and Cake. Di sini kok nggak salah King nih. Ini orang Indo nih. King dan yang penyuka kucing. Orang-orangnya ramah-ramah sih, harusnya di situ suka ngobrol ya. Walaupun ya itu bukan aliansi Indo ya, bukan aliansi Indo kalau kalian beneran nggak pengen. Nah ini TMK7 juga jadi sorotan aku, karena TMK7 nggak pernah ngelepas armament. Biasanya nggak ngelepas armament sama sekali sih. Harusnya sih kayak gitu. Ya, dia nggak pernah ngelepas armament dan selalu menang di IR. Ini yang perlu jadi catatan juga ya. Selain kita membandingkan Fox dengan yang lain dan aliansi-aliansi yang udah aku tandain tadi, ini ada TMK7 yang tidak melepas armamen tapi selalu menang. Ini nih yang jadi pembeda atau jadi ya, kita lihat highlightnya di sini. Ada TMK yang mana yang tertinggi 331 juta mainnya ya. Kita catat itu 331 juta. Dan anggotanya cepat banget naiknya nih. Berarti sejak aku terakhir kali keluar kayaknya banyak yang masuk dan banyak yang top up lagi nih. Whale-nya jadi banyak nih. 20 oke lah. Terus ini Sumike Farm sih. Kalau tentang matchmaking itu aku paling kagum sama mereka karena nggak lepas armament. Mereka yakin dan tahu yang mereka lakukan sebenarnya. Nggak harus takut sama algoritma. Kalau kalian tahu kapasitas bermain kalian, nggak usah harus rendahin gitu, karena justice akan menemukan jalannya gitu, keadilan bakal menemukan jalannya. Kita cek dulu sampai ke fearless itu batasnya 256 ya betul, di 257 itu udah masuk ke fearless. Dan yang terakhir itu kita bakal coba sinkronisasiin sama yang biasa aliansi China. Ada whale-nya nggak sih? Oh, ini mah bakal di elite bawah, udah jelas kelihatannya itu dari si might-nya itu dia. Oh, ini ada 311 juta gini kan si aliansi leadernya. Berarti kalau gitu kita cek lagi yang di bawah-bawah deh. Biasanya Neverland nih. Ini aku sering lihat juga nih. Neverland dia tuh 293 juta nih ya. Berarti sekarang elite-elite itu walaupun di bawah udah 300 juta semua maksimalnya. Jadi kita bakal lihat si NVR itu bakal ada di elite bawah tetap atau di atas.
atau enggak gitu. Kayak di sini si aliansi-aliansi lain juga kalian bisa lihat. Terus apalagi nih yang biasa di atas tuh. Surprisingly aku nggak tahu semua ini aliansinya. X-War nih. Bro nih. Ada Mambo Blue. Mambo Blue ini salah satu whale juga yang sempat aku chat. Walaupun nggak diterima karena belum ngebuka tandem sepenuhnya waktu itu untuk masuk ke join aliansi mereka. Pada 74 juta. Ini dia bakal masuk elite tengah sih kalau menurut aku. Ya. Dia daftarnya juga di sekitar 199. 33 sampai 256 itu elite. Berarti kalau tadi sekitar 200 itu berarti dia daftarnya di bagian bawah itu berarti. Kalau Fox tadi KW-KW itu dia ada di mana tadi ya. Sama ada Kako juga nih. Kako tuh dia main tertingginya di 353. Tapi aku yakin dia menang sih. Ada Sumaida dari 189 nih. Region asal aku juga di sini ada ini juga nih yang bulan purnama itu ya oke lah ya. Kita lihat ini beberapa aliansi ini dia bakal ada di mana ya, terkhususnya yang daftar di bawah-bawah. Itu ada Bond sempat kelewat ya, itu kita perhatikan ya. Ada Nusantara ID juga nih yang daftar di bawah-bawah nih. Kita bakal buktikan ke mata R4 R5 yang agak keras kepala ini ya. Sementara untuk Villasnya kita coba bandingin siapa ya, siapa? Free Arrows. Kalau Free Arrows mah dia selalu di atas, soalnya ada Slay. Ada Slay nih. Preman Villas. Suka juga sih kalau jadi Preman Villas, enak. Walaupun banyak dramanya ya kalau di sini. Entahlah. Terus siapa lagi? Kita coba di bagian 2200 saja kalau begitu ya. Ada PHPX. Mana nih yang cukup bisa jadi pembanding nih. Ini biasanya yang pembanding ini aliansi Korea sih. Karena dia cenderung punya whale. Ya, kayak gini 231 juta. Kalau untuk di Villas itu udah termasuk whale gitu. 231 juta. Dan dia ada di rank bawah nih. Kita perhatikan aja tadi siapa namanya, DKX ya, 2198. Ini udah mepet banget nih sebelum ke Budding Warzone nih, yang bakal aku bahas di video selanjutnya mungkin. Budding Warzone. Dan mereka bakal ada di Villas mana nih? Ini udah jelas di bawah mereka daftarnya. Kalau menurut aku sih dia bakal ada di tengah ke atas sih. Ya, tengah ke atas. Ntar kita lihat aja di situ. Ya, kondisi aku di Island dari sekarang. Kalau yang penasaran ya, sebelum kita ke matchmaking, katanya KNT cukup percaya diri hanya bersekutu dengan satu aliansi saja, sisanya bisa ditangani. Oke. Dan memang kalau KNT sendiri lawannya itu dapatnya yang mudah-mudah ya. Maksudnya setara semua, nggak ada yang terlalu unggul gimana, karena dari semua aliansi juga nggak ada whale dan lain sebagainya nih. Ini untuk kasusnya KNT, dimana pas lagi registrasi mereka itu semuanya kita, maksudnya dia tuh kondisinya lepas armament semua, enggak cuman sampai plug 0 UTC itu kan registrasi ditutup langsung pakai lagi, tapi kita enggak. Jadinya pas lagi registrasi sampai 1 hari setelah registrasi, ketika sistemnya itu bekerja untuk mencocokkan, masih nggak pakai baju. Intinya kayak gitu untuk KNT, dan mereka dapat berhasil lawan yang cukup imbang. Kasusnya kayak gitu untuk KNT. Tapi sebenarnya kita bakal lihat lagi beberapa aliansi ya, karena ketidakpercayaan Anda terhadap Hankun ngasih tahu kalau armament itu nggak ngaruh buat matchmaking, itu hanya akal-akalan, ya berarti algoritmanya bakal akal-akalin aliansi kamu juga. Jadi kita lihat aja gimana efeknya. Pertama, kita pengen lihat dulu di Apex. Sebenarnya kalau Apex nggak usah dibahas sih, aku percaya, karena yang mau masuk Apex itu pasti nggak usah harus lepas armament. Yang kedua, sudah harus siap perang di G1 sampai G4. Yang pasti yang pertama itu Tofu itu bakal di G1. Aku nggak tahu kondisinya gimana, apakah kita intip? Boleh sih. Apakah satu lawan semua kah? Kurang tahu juga. Kita lihat di sini. Mana Tofu? Tumben Tofu diem. Didaf 59E. Jace, oke. NICL ternyata diserang oleh 2. Sedangkan Tofu tumben diam-diam saja. Walaupun memang ya dia tuh sedang dalam mode berkumpul ya, 42 juta. Selanjutnya UOD itu di 18, Apex tengah. Dia tuh adanya di G3 ya, G4.
G4 tuh dapatnya. Di tengah itu dapatnya G4, BDTN itu justru yang ada di bawah. Ada di 24 dia masuknya ke G3 ya, G3. Oke. Aman saja kalau Apex gak ada masalah, nggak perlu diributin. Nah, yang suka diributin sama anggota-anggota itu Elite ke Fearless ya, yang agak rewel nih. Pengen tahu matchmaking, ngakalin biar registrasinya itu di bawah yang rendah ranknya, biar dapat musuhnya mudah. Tapi sebenarnya semuanya itu tergantung kepada diplomasi. Sekali lagi, kalau diplomasinya nggak bagus, nggak jalan. Soalnya pernah ya aku kayak gitu. Dan kalau nggak percaya, kita bakal lihat satu-satu ya. Mulai dari elite atas nih, yang register ada beberapa aliansi yang aku tandain tadi kan ya, ada ditandain tadi dengan beberapa aliansi lain yang mungkin bisa jadi pembanding dan mungkin kalian kenal. Kita cari satu-satu. Yang di atas itu harusnya ada RD16 menurut yang register kemarin ya, ada RD16, MXO, DK33, kita lihat G5. Langsung di sini ada SMHS. SMHS itu dia registernya di 42 ke bawah tuh, berarti dia ada di atas. Prim, kalau Prim aku nggak tahu, yang lainnya nggak aku tulis, tapi NM49 dekat-dekat sih, itu wajar aja di bagian atas. Lalu kita cari aja ini yang namanya ada di sini ya, RD16 HNB. HNB tuh aku lupa lagi dia register di berapa tadi, kalian bisa lihat nih, DK33 nih ya, ada KW-KW. Siapa yang kenal? Ayo. Aduh, moga aja ini Bang Jay nonton gak nih? Kalau Bang Jay nonton, coba komen ya, karena mereka itu register di sini nggak ada kan nama KW-KW. Di catatan aku itu ada, tapi di tengah, agak ke bawah dikit. Di tengah sih posisinya, karena elite itu dari 33 ke 100, 33 ke 256 ranknya. Sedangkan kalau di atas itu 33 sampai 107, tengah di 108 ke 182. Dan KW-KW ini daftar di 140, tapi ada di G7, yang mana ini atas sekali ya. Di atas ya, G7 lah, lumayan lah. Sedangkan kita lihat juga nama yang familiar, ada DK33 dengan OXO. Ya, benar ya. Ya, dia tuh register di 40 sama 42. Yang artinya apa? Seperti yang aku bilang, kalau kalian lepas armamen itu nggak ngaruh. Ya, nggak ngaruh, karena yang dilihat itu apa, nanti bakal aku jelasin di akhir deh buat kesimpulannya. Sekarang kita lihat dulu aja bahwa KW-KW atau Fox ya namanya, itu ada di G7 walaupun registrasinya di tengah. Mau di bawah juga sama ke atas, soalnya aku udah sering merhatiin ya. Untuk mapnya sendiri aku lihat sih, dengar sih mereka aliansinya bagus diplomasinya ya, jadinya nggak diapit sama DK33. Karena mereka itu kalau aku lihat sebelumnya, kalau nggak tahu mereka aliansi sama DK33 ngeri sih. Soalnya ada ini Abang Kucing M857 dari SSI ya, itu sih mengerikan ya. Kalau misalkan jadi musuh, apalagi bersebelahan banget. Tapi katanya sih untuk Fox itu sudah aliansi dengan DK33, dengan TMSP dan OXO. Ayo, tahu dari mana aku? Jadinya harusnya aman, sedangkan yang lain kayaknya udah cukup pasrah ya. Entah gimana ceritanya bisa aliansi ya Fox sama DK33. Tapi mungkin ya itu skill diplomasi sih ya. Atau mungkin mereka nggak mau ngadepin player range yang mungkin kelemahan mereka. Oke lah. Hopefully bisa mencapai tujuannya dan menang lah ya. Soalnya IR di Fox itu seringnya kalah mulu. Atau mungkin karena ada Kiem. Halo Kiem. Ya, kita bakal balik lagi ke topik kita. Oke, sementara itu adalah kondisi di G7 ya. G7, terus kalau kita mau lihat lagi aliansi lain, oh tuh ada Bro ini adalah yang ada Mambo Blue. Dia itu registrasi di elite bawah, tetapi ada di G9 yang mana elite atas. Ini jadi bukti selanjutnya bahwa tidak berpengaruh Anda berharap elite bawah tapi dapatnya elite atas, karena ada suatu faktor yang bakal kita lihat nanti. Selanjutnya ada RD16. Nah, kalau RD16 mungkin ya karena dia itu memang sudah pantasnya di atas gitu. Dia register paling atas RD16 itu, tapi dia nggak di G5 banget tuh, adanya di G10. Karena di
dipasin sama faktor itu gitu. Nanti kita lihat lagi MXO di mana MXO. MXO tuh kalau nggak salah dia ada di mana nih. Kalian bisa sambil lihat aja kalau misalkan aku kelewat ya. Soalnya ini bakal terlalu panjang sih kalau misalkan aku harus lihat satu-satu nih. Ada di mana aja aliansi-aliansi yang kalian kenal. Ini ada tuh Hot sama Exhaust yang dia itu daftarnya di tengah. Dan kalau misalkan dia memang kapasitasnya di tengah, ya berarti memang di tengah. Ini memang dia G26 itu di bagian tengah ke bawah ya. Dan dia registrasi tepat di tengah ke bawah. Itu bagus sih. Yang aku penasaran selanjutnya, oh ini ada NWR. NWR tuh dia di tengah ke atas dia registernya, tapi di warnya itu di tengah ke bawah. TMK7 ini adalah kesukaan saya. Kalau misalkan aliansi registrasi itu mereka tidak pernah harus lepas armamen karena mereka sudah tahu betul ya kapasitas mereka. Kami tidak takut elit, nggak usah bohong-bohongan, inilah nggak usah trik-trikan lah. Pasti dapat war zone yang sesuai dengan kapasitas aliansi saya gitu. Dia tuh registrasi di elit tengah tanpa lepas armamen aku kira ya. Karena waktu kemarin nggak lepas armamen dan mereka juga dapatnya di daerah situ gitu. Ini ada S10K juga tuh. S10K dia register di elit bawah banget ya. Tapi adanya di sini elit tengah ke bawah juga sih. Jadi memang sudah diatur sih semuanya agar sedemikian rupa bisa balance. Ini ada X-War juga tuh, X-War yang daftarnya di tengah bawah, tetap di tengah bawah juga sesuai dengan kapasitas mereka. Aku pengen lihat TMK7 apakah mereka walaupun dapat sesuai kapasitas apakah menguasai. Biasanya kalau TMK7 itu dia selalu menang. Nah, ya kan? Karena mungkin belum mulai ya si warnya, tapi di sini mereka udah bisa ngambil ke-7 atau mungkin udah ada tower mereka yang banyak udah kebakar. Soalnya mereka memang sangat-sangat pede. Apalagi kalau aliansinya itu fokusnya adalah range, semua membernya adalah range, itu gak pernah takut war, pasti selalu menang sih. Aku udah lihat MK7 itu historinya dia walaupun gak pernah lepas armamen kalau ada war gitu, tapi mereka selalu menang. Itu salah satu kuncinya itu dari kejujuran dan yang terpenting sih karena mereka mainnya range ya. Mainnya range, ketuanya juga adalah seorang whale juga. Ya kayak begitulah untuk TMK7, respect. Bon itu dia daftar di bagian atas ya, di bagian tengah, dia dapatnya di bagian bawah tuh justru ya. Ini salah satu hal yang bisa diperhatikan juga. Udah sempat nulis juga nih, DH tuh dia daftarnya di tengah, tapi dapatnya di paling atas. Sudah wajar, karena apa? Salah satu faktor dari matchmaking adalah melihat player yang paling tinggi might-nya ada di aliansi itu. Itu salah satu kunci utama yang paling penting. Kalau ada whale, ada player tertinggi might-nya, itu patokannya. Jadinya di DH itu ada sifat, kalau kalian nggak tahu ya. Aku juga sempat di sana soalnya. Ada DH sifat di R3. Yang 700M si might-nya. Nih, awal-awal saja tenang. Nih di sini ada udah turun ke 655, mungkin lah udah war ya. Di sini ada 655 juta might-nya dan itu yang jadi patokan. Dia itu adalah patokan penentuan matchmaking dari DH. Jadinya memang dipasangkannya di Fearless atas. Sudah sewajarnya. Kalau nggak kayak gitu, dia lepas armamen semuanya, kamu mau dapet dia gitu di warzone kamu kan enggak ya. Jadinya ini udah diatur sedemikian rupa si algoritmanya, jadi jangan khawatir untuk lepas armamen karena